warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang permasalahan dalam penentuan delimitasi atau batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi laut antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut, yaitu adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam KHL 1982 terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menetapkan batas laut memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur KHL 1982 sebagai berikut, yaitu yang pertama, dalam pengukuran batas laut dapat menarik garis pangkal kepulauan. Yang kedua, penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Dan yang keempat, landas kontingen yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontingen atau hingga sejauh jarak 200. Malaysia merupakan negara pantai biasa yang harus menarik garis pangkal dari daratan utamanya, yaitu Sabah dan Sarawak. Merupakan suatu kekeliruan bila Malaysia mengklaim Ambalat dengan menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan, karena cara demikian hanya boleh dilakukan oleh negara kepulauan. Dengan menarik garis yang menghubungkan titik-titik dari kepulauan terluarnya. Dari 2 kasus yang sudah terjadi, yaitu sengketa klaim Sipadan, Ligitan, dan Ambalat oleh Malaysia dengan mempergunakan peta tahun 1979 sebagai dasar hukum atas sengketa klaim wilayah tersebut, menunjukkan bahwa Malaysia berbeda konsepsi dengan Indonesia dalam mengukur batas wilayah lautnya, di mana Indonesia mengukur berdasarkan ketentuan KHL 1982, padahal kedua negara tersebut sudah sama-sama meratifikasi KHL 1982. 2. Inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982. Sejak tahun 1996, negara Malaysia sudah meratifikasi KHL tahun 1982. Berjarak 11 tahun dari Indonesia yang meratifikasi KHL tahun 1982 pada tahun 1985. Sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa negara yang meratifikasi KHL harus melaksanakan dan menerapkan aturan-aturannya. Hal ini dikarenakan dalam proses peratifikasian KHL tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada masing-masing negara. Dengan adanya klaim blok Ambalat berdasarkan penentuan batas wilayah yang mengacu pada tahun 1979 menunjukkan bahwa negara Malaysia tidak konsisten untuk menerapkan aturan KHL yang sudah diratifikasinya. 3. Kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil, khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan, yaitu dengan tidak adanya kejelasan secara yuridis mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara menggunakan cara negosiasi dalam menyelesaikan sengketanya. Selain itu, negosiasi dikatakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dan Malaysia dikarenakan 1. Para pihak sendiri yang melakukan perundingan atau negosiasi secara langsung. Dalam melakukan negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat bertemu langsung. Hal inilah yang membedakan negosiasi dengan cara penyelesaian yang lain, misalnya dengan mediasi, konsiliasi, jasa baik, dan lain-lain, di mana dalam proses penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi, kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berinteraksi untuk mencari penyelesaian bagi sengketa di antara mereka. Masing-masing pihak dapat mengemukakan apa yang diinginkan atau dapat mengajukan argumentasi atau alasan yang jelas dan tepat kepada pihak lainnya tentang apa yang ia inginkan secara langsung.
Dengan demikian, pendapat dan keinginan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak akan menghasilkan keputusan yang mencerminkan keinginan dan kesepakatan para pihak. Dalam hal sengketa Indonesia dan Malaysia, kedua negara dapat membentuk tim perunding masing-masing untuk menemukan kesepakatan dan jalan keluar dari sengketa mereka. Satu hal yang dapat dilihat dengan langsung dari bertemunya para pihak Indonesia dan Malaysia untuk berunding tanpa adanya campur tangan dari pihak luar atau pihak ketiga adalah rasa persaudaraannya akan lebih kuat, dan ini mempunyai pengaruh dalam penyelesaian sengketa di antara mereka. Apalagi Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang serumpungan. 2. Para pihak memiliki kebebasan untuk melakukan bagaimana penyelesaian secara negosiasi dilakukan menurut kesepakatan mereka. Artinya, para pihak mempunyai kebebasan untuk menawarkan kemungkinan-kemungkinan dalam mencari jalan keluar dari sengketa dengan pilihan atau alternatif-alternatif untuk mencapai kesepakatan dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Penyelesaian dalam damai lainnya melibatkan pihak ketiga yang ikut campur dalam menentukan proses penyelesaian sengketa. Pihak ketiga dapat saja dalam melaksanakan fungsinya lebih memperhatikan pihak lainnya, sehingga keputusan yang mau diambil tidak mencerminkan keinginan kedua belah pihak dan tidak memenuhi rasa keadilan. Hal inilah yang menjadi kelemahan ikut sertakannya pihak ketiga. 3. Para pihak dapat mengawasi atau memantau secara langsung prosedur penyelesaiannya. Hal ini memudahkan para pihak untuk menemukan kesepakatan karena dapat menghilangkan kecurigaan. Dengan demikian, pandangan, pendapat, pengertian, atau maksud yang berbeda dari kedua belah pihak yang bersengketa akan lebih mudah untuk dicari jalan keluarnya. Negosiasi menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri. Perundingan yang dilakukan secara langsung dapat menghindari perhatian publik karena tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga dalam perundingan lebih mengutamakan kesepakatan. Terjadi kesalahpaham. Selain itu, dengan berdiskusi dan penyelesaian masalah dilakukan secara tidak terpisah supaya tidak terjadi salah paham. Selain itu, lebih mengutamakan pencarian solusi atau jalan tengah, bukan perpecahan yang cenderung akan disoroti publik, terutama melalui media, karena media adalah motor dari sebuah informasi. Dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia, melalui negosiasi akan menghindari perhatian publik dari tekanan politik dalam negeri. Masing-masing yang akhirnya akan dicapai suatu kesepakatan. Dalam negosiasi, para pihak berupaya mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan para pihak sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah. Tetapi diupayakan kedua belah pihak menang, kedua pihak menang, win-win solution. Karena dalam negosiasi akan terjadi dialog dan tawar-menawar antar para pihak. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis pada pertimbangan atau argumen hukum. Namun, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut ada kalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi untuk memperkuat kedudukan para pihak. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan Mahkamah Hukum Laut Internasional dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis karena diputuskan berdasarkan aturan-aturan yang universal dan telah diratifikasi oleh kedua pihak. Oleh karena itu, sengketa Indonesia dan Malaysia akan berakhir dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Hukum Laut Internasional yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat dan terdapat upaya hukum lain atau banding.